Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, baik pembina perguruan maupun yayasan, kepada bapak-bapak pengurus perguruan maupun pengurus yayasan, singkatnya kepada hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariq Haq Naksabandi rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kembali hadir di majelis zikir perguruan Thariq Haq Naksabandi dalam rangka kita mengaplikasikan daripada ilmu petunjuk atau ilmu musyahadah ini. Tentu kita berharap moga-moga amal ibadah kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dari ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, moga-moga kita dapat mengikutinya beliau secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah bahwa pada malam yang mulia yang berbahagia ini merupakan malam kebahagiaan sesungguhnya. Malam yang sangat mengembirakan, di mana zikir kita ini agak menggelegar, Masya Allah dapat kita menikmati nikmatnya daripada zikir itu sendiri. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini merupakan bagian daripada peningkatan iman dan ketakwaan kita, dan merupakan bentuk daripada istiqomah kita. Dan istiqomah ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhannya adalah Allah kemudian beristiqomah. Tanazzalu alaihil malaikat. Mereka turun para malaikat. Allah tahuf wa la tahzan. Sehingga malaikat berkata janganlah kita khawatir takut. Allah memberikan pengawalan orang-orang yang beristiqomah oleh malaikatnya. Allah terjaga, dijaga. Sehingga di dalam hal yang lain istiqomah itu adalah lebih utama daripada 1000 koromah. Artinya bahwa istiqomah ini membuat kita tidak bergeser. Keimanan kita, ketakwaan kita selalu eksis sesuai yang sudah kita terima, yang kita tunjukkan. Walaupun di sana sini banyak perbedaan, perdebatan, berbagai macam paham dan sebagainya, kita nggak bergeser daripada apa yang sudah kita terima. Itu adalah bentuk istiqomah yang murni sesungguhnya. Karena itu sebagai penjamin kita, la ayyadiyallahu laka khairul laka minad dunya wa ma fiha. Karena apa yang ditunjukkan itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Nah inilah yang kita syukuri dan kita terus patuh di situ, tunduk, dan kita tidak akan pernah bergeser sedikit pun sampai akhir hayat penghabisan. Bahkan dalam kehidupan rohani pun juga terikutkan. Bukan hanya terhadap kehidupan yang makin niki, akan tetapi adalah menjadi sebagai perbekalan kita yang utama dan tidak akan pernah habis. Itu. Karena sifatnya adalah abadi kekal. Bukan sebuah perbekalan yang kita dapat satu kirat emas, itu satu kirat gunung emas gitu.
Itu kalau itu dipergunakan lama-lama kan habis. Tapi kalau yang satu ini tidak akan pernah habis. Itu yang luar biasa. Tapi kalau kita enggak memiliki, bagaimana nantinya dalam kehidupan kita untuk yang kehidupan yang tidak pernah habisnya. Bukan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, bahkan sampai miliaran tahun keberadaan kita di alam barzakh, kemudian alam akhirat yang berikutnya. Nah, itulah sebabnya kita sangat diserukan oleh Allah, diserukan oleh Nabi untuk menemukan namanya hakikat daripada iman, hakikat daripada ketakwaan, hakikat daripada yang namanya amal, ilmu, dan hakikat daripada ibadah itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang hakikat, itu semua bahasa-bahasa hakikat itu akan melimpah ke situ. Enggak ada yang lain sesungguhnya. Yang hak adalah datang dari Allah. Al-haq mir rabbika. Kan itu adalah milik Allah, dari Allah. Dan itu yang murni sesungguhnya. Dan sesungguhnya pelungguh ketika menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Ya Allah, engkau milik engkau. Bukan miliknya Pak Guru kan. Tetapi kita ditunjukkan milik Allah itu yang sungguhnya. Dan yang pelungguh sekarang ini sedang dijaga dan menjaganya. Allah memerintahkan malaikat menjaganya. Yang satu itu. Bayangkan bukan raga sejahir niki sak niki dijaga, sasekek niki sebenarnya. Wah, itu membuatnya makhluk-makhluk yang lain itu tunduk kepadanya. Bayangkan, kecuali iblis yang tidak mau tunduk ke situ. Tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Kan dia merasa lebih hebat, lebih tinggi. Kalau kita mau tidak tunduk, ya tidak jauh beda lah kita dengan iblis kalau itu. Ya. Kalau kita tidak mau tunduk kepada yang satu itu. Dan itu sesungguhnya menjadi sebuah predikat kita nanti di sisi Allah. Menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang tingkat ketakwaannya yang sangat spesial di sisi Allah. Itu yang sesungguhnya membedakan antara makhluk-makhluk yang lain. Karena makhluk yang Allah tidak diberikan yang satu itu. Bayangkan tidak? Hanya manusia yang diberikan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu. Sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran, laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kebanyakan isi neraka jahanam ada dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka memahami tentang hatinya. Ada apa di situ? Tidak memahami tentang hatinya. Itu mereka punya penglihatan tapi tidak dia pakai penglihatan basirah itu. Mereka diberikan pendengaran tapi dia tidak pakai untuk mendengar yang pendengaran batin. Ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat daripadanya. Ya, tinggal pikirkan itu seperti pernyataan Allah ini terhadap orang-orang yang enggak mengerti, tidak paham tentang hatinya mereka. Yang itulah sebagai media kita, jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan melalui bacaannya, melalui zikirnya, melalui pikirannya, melalui hafalan dan semuanya. Ini perangkat zahir. Perangkat zahir ini adalah untuk mencari tahu terhadap di balik perangkat yang batin itu sendiri. Ada perangkat batin dan perangkat zahir, dua hal yang berbeda. Tetapi dua hal ini terpisahkan pada satu ketika akan terpisahkan kembali kepada unsurnya masing-masing. Itulah yang kita kenal, yang dari Allah kembali ke Allah, dari api kembali api, dari tanah kembali ke tanah. Unsurnya berbeda-beda. Nah, unsur Allah inilah yang menjadi satu unsur yang istimewa, yang tidak bisa kita sandingkan kepada yang lainnya. Ada apa di dalamnya? Karena itu ada sesuatu yang tersirat rahasia. Itu hal yang luar biasa. Nah, inilah yang sungguhnya yang harus kita perhatikan, yang kita harus jaga, kita tekuni, kita istiqomahkan di situ. Yang dalam segala aktivitas wajib hadir dalam kehidupan pelungguh tiang niki, dalam ruku, duduk, berdiri, bahkan napas kita pun juga harus zikir yang namanya. Napas saja harus zikir. Bukan napas sengkos-sengkosan, ya. Harus zikir. Nah iya Pak. Itu kan napasnya zikir. Nah itu makanya nanti ketika napas terakhir itu juga zikir. Karena kita sudah melatihnya dari hari-hari sebelumnya. Kita dalam, apalagi gerak kita, apalagi lisannya, ada semua kan. Gerak-gerakan itu dari dia. Lisan-lisannya hanya dia. Ya, pendengaran, penglihatan semua. Dengan tidak ada kecuali karena hanya dia semata-mata.
Oleh sebab itu kenapa kita tidak mengetahui, kita mau ingin tahu kan begitu. Nah sehingga sampai Allah katakan, kenapa tidak diperhatikan persoalan itu? Apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak dilihatnya, tidak diperhatikan? Itu soalnya. Nah soal inilah yang harus kita tanyakan. Nah gimana cara menjawabnya? Itu baru orang yang cerdas gitu kan. Mempergunakan dalil-dalil akli dan nakli untuk menjawab apa yang Allah minta. Bukan persoalan kita saling menyalahkan, kita harus debat, bukan. Kita bukan pasalnya itu. Kita misalnya saling mengingatkan. Watawasabil haq watawasabil sabar. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan sabar dalam hal perkara ini. Mereka terima, alhamdulillah, enggak pun juga enggak masalah. Toh juga tidak saling kita mengurangi dan melebihkan, tidak saling kita menyakiti di situ, tidak ada paksaan di dalam perkara itu kan, karena kita diminta oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, ya, kemudian bantalah dengan cara yang baik. Kalau memang tidak cocok, harus kita solusinya tidak usah terlalu diteruskan, kan begitu sebenarnya. Nah, jadi kita di sini adalah di mana terhadap diri kita pribadi, kemudian adalah keluarga kita, kemudian barulah kita yang lainnya. Karena itu kewajibanku, ampusikum wa ahlikum. Yang lainnya silakan monggo, kalau enggak ya enggak juga. Tetapi kita kan punya keluarga kan, tapi itu supaya menggugur kewajiban kita, enggak supaya jadi beban nanti terhadap anak, istri, keluarga. Kalau mau bara-bara amonde ya sudah kan begitu. Kita sudah terlepas mau itu kan gitu. Tapi kalau memang itu menjadi sebuah tanggung jawab sebagai seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, itu berbeda. Kapasitasnya sudah, tanggung jawabnya sudah semakin tambah luas. Itu makanya dalam dakwah itu harus hati-hati. Bukan hanya sekedar mengumpulkan masalah, terus hanya orang cengar-cengir di situ, senang-senang ketawa ketiwi, bukan itu. Nanti itu akan diminta pertanggungjawaban, sampean ini bawa umat kemana? Kan begitu soalnya. Sedangkan kita dititipkan itu Al-Quran dan hadis untuk menyampaikan, menyerukan ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Nah itulah harusnya yang kita harus ajak mereka dengan cara yang bahasa yang baik. Bukan harus cara bahasa yang kasar. Wah ini bapak ini kok kan begitu. Nah ini kalian misalnya kan, itu kan bahasa dengan bahasa hikmah. Dengan bahasa yang membuat mereka nikmat, senang, menerima daripada apa yang disampaikan. Nah sehingga dalam sejarah Nabi saja, para sahabat itu, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka aja senang mendengar penyampaiannya. Oh ini bagus ini. Padahal itu tidak ikut, hanya mulai deman dan dengar. Itu. Kenapa dia merasa sejuk? Makanya kita orang beriman ini dia ibarat seperti pohon yang rindang. Siapapun yang ada di dalamnya akan mereka sejuk. Bukan membuat dia gersang, bukan membuat dia panas, ogah dan sebagainya. Itu bahkan dapat menikmati buah-buahnya yang ada di atasnya. Tinggal dongak-dongak terus bau, enggak berani seperti itulah arti orang, itulah ciri orang yang beriman seperti itu. Dia diumpamakan seperti ya buah, artinya pohon yang rindang yang penuh buahnya di situ. Bahkan orang-orang yang tidak suka di situ dianggap itu walaupun itu kotoran. Jangan anggap kotoran itu tidak bermanfaat. Bahkan akan memberikan kesuburan daripada buah itu. Makanya akan amal mereka, ibadah mereka akan digerogoti nanti kan. Percuma dia beramal jadinya. Kebaikan-kebaikan itu terambil jadinya. Nah itulah ibarat dia taruhkan kotoran semakin pohon itu semakin tambah subur sebenarnya. Makanya orang-orang ahli hakikat ya tenang aja, enjoy, senyum-senyum. Kalau ada orang yang ngomong warani kan, enggak kita harus ribut kan begitu. Tetapi di balik senyum itu hati-hati kan gitu. Tanpa didoakan pun juga akan berbahaya kan. Itu karena Allah sudah ingatkan di situ. Ya, karena ketika orang-orang yang dalam orang beriman di dalam berzikir kepada Allah, ketika disentuh dengan hal-hal yang tidak baik, apa pernyataan Allah di situ? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu orang-orang yang dia membenci, dia menyakiti, dia menghalang-halangi orang-orang berzikir. Apa kata Allah? Mereka akan disempitkan, disusahkan kehidupannya. Coba ya perlu rasakan. Siapa kira-kira
Ya warga, keluarga sak jenang-jenang ya mepet-mepet ya dek jenang anu. Wah, Allah akan sempitkan kehidupannya. Buktikan aja. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati amma. Yang tapi bahayanya nanti adalah ketika dibangkitkan di akhirat dalam keadaan dia buta. Bayangkan dah kalau itu yang sudah Allah katakan, kan tidak mungkin Allah hanya sekedar main-main gitu. Tidak mungkin. Kalau kita ya bisa jadi kan. Kalau kita bisa Allah itu tidak mungkin. Apa yang Allah sampaikan itu akan terjadi seperti itu. Ya hati-hati kan begitu kan. Kita makanya hanya mengingatkan dan mengingatkan. Tidak ada hal-hal yang lebih daripada itu sebenarnya. Oleh sebab itu kita di sini dalam rangka menjaga ya ilmu ini ya supaya tetap terpelihara, tetap ada di situ. Di saat-saat kapan hajat dalam keadaan kita suasana apalagi macam makin tinggi kan orang panik dengan situasi orang yang kita tinggal tunduk saja ke situ, tinggal fokus saja di situ, insya Allah akan terjaga, terpelihara, terlindungi di situ. Itu yang saya maksudkan. Jadi tidak mesti harus kita mandi kembang lah misal atau apalah ya dalam rangka yang hal-hal yang tidak diredui. Bisa jadi orang-orang dengan cara mereka kan begitu, dengan bakar menyalah misalnya, atau cari apa yang sekarang orang bilang itu ada istilah yang apa itu celupkan apa namanya lalat itu loh, kemudian ditaruh apa itu bisa jadikan, itu kan bahasa tamsilan saja kan. Tapi mereka saking tidak ngertinya ya apa namanya dengan cara logikanya dia. Begitu kan. Tapi hal seperti itu aja diambil. Kenapa hal yang lebih daripada itu tidak diambil? Hanya persoalan kecil saja mereka. Itulah mereka hanya kepentingannya mereka hanya persoalan fisik dan dunia semata-mata. Tentang rohaninya bagaimana mereka menjaganya, memeliharanya, apa keberadaannya mereka, seperti apa mereka nantinya. Ada tidak berpikir seperti itu? Wah ini kalau persoalan ini kecil sebenarnya, jangankan yang sekedar, coba perhatikan itu seperti Nabi Ayub, bagaimana kondisi fisiknya, sampai hancur lebur, tapi tidak pernah mengeluh. Bahaya dia senyum-senyum, bahkan ada yang datang mengobati beliau. Tidak usah, saya aja mampu bisa kan. Tapi memang Allah hendaki seperti ini, ngapain sampai harus repot-repot? Kan begitu kan? Sampai sebegitulah tenangnya menghadapi situasi seperti itu kan gitu yang. Apalagi hanya sekedar-kedar yang seperti ini sebenarnya. Tapi kalau ini menjadi sebuah persoalan, apa makna di balik itu? Kan tinggal kita yang membaca. Itu yang tinggal perhatikan. Kalau itu makanya kita lebih diingatkan untuk lebih bersyukur, lebih banyak berzikir. Itu inti sebenarnya. Tapi kalau itu yang kita lakukan, insya Allah akan terlindung. Bukan insya Allah lagi, akan terlindung ya daripada azab dunia maupun azab akhirat. Ya. Jadi yang sekali lagi bahwa marilah kita bangun zikir ini yang semaksimal. Artinya semaksimal itu tanpa ada sebuah paksaan. Artinya bahwa kita ini membuat zikir ini menjadi kita lebih enjoy gitu loh. Bukan audio karena harus dilihat, didengar dan sebagainya. Jangan. Itu akan mengurangi daripada nilai daripada amal ibadah itu. Tapi kalau kita sudah rasakan, oh tidak, begitu aja kita dengar ada zikir, wow, langsung kayaknya seperti kita diambil rasanya, ditarik gitu. Itu tarikan itu yang sesungguhnya yang marah ibarat pelunguh menggenem presian misalnya, total lah minta dia kan terkejut milit milu ya maknanya yang sedia pernah dalam berolahraga dengan meloncat dok nih ke hidap itu rasa karena kesukaan ada di situ. Tapi ini kadang-kadang tidak ada aspeknya di situ. Akhirnya dianggap ya santai-santai aja. Makanya belajar itu. Insya Allah akan lama-lama Allah menggantikan pendengar kita, rasa dan sebagainya. Kalau kita benar-benar kita berjuang, beristiqomah. Lagu ini sekali terus langsung mencoba. Wah lelah dunia berat. Masih tidak ada orang yang dapat surga itu mahal. Nggak mungkin kita dapat duduk-duduk manis. Harus dengan perjuangan juga. Dengan ngapiaran untuk mencari jabatan saja. Wah mahal juga itu. Pendekatannya luar biasa. Ini pendekatannya ke surga gimana? Yuk, karena siapa lagi yang harus kita dekati kan begitu kan? Bagaimana caranya ke situ? Bayangkan coba orang sampai jidatnya hancur lebur, amalannya sampai wiridnya ribuan-ribuan. Wah ini kita ini sangat
Jawabannya masih sederhana sekali sebenarnya. Zikir pun juga simpel. Amaliyah pun sangat simpel. Makanya orang akan bingung melihat ini torekoh kok nggak ada tasbihnya, nggak ada stempel-stempel di hijabnya, nggak ada. Biasa torekoh itu stempel di bawah, stempel di atas. Coba aja lihat. Itu rata-rata. Karena ibadahnya yang benar secara fisik. Karena mereka lebih mendahului fisik daripada hati. Kalau kita fisik ini kita ajak, ya artinya kemampuannya dia kita ajak, jangan disakiti, itu aja kan gitu. Makanya jangan membunuh dirimu sendiri. Begitu sebenarnya ibadah itu, jangan sampai fisik itu akan menjadi menjadi lemah atau menjadi yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Itu sesungguhnya. Makanya ngambil jalan tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itulah sesuatu hal yang tengah. Ilmu juga kita yang di tengah. Bukan yang kiri, bukan kanan, yang di tengah. Amalia kita juga kan begitu. Cara berpikir kita juga begitu sebenarnya. Tinggal kita kembalikan jokni ke dan final sebenarnya. Daripada nafiaran kelayapan pikiran kita kemana-mana, tinggal kita tunduk, fokus ke situ. Belajar itu insya Allah. Nah nikah, sedangkan bahasa-bahasa nikah cuma sebagai pendorong saja supaya kita ada giroh kita. Ada semangat gitu, ada keinginan. Nah ini yang terus. Nah itulah sesungguhnya bahwa kita membentuk dalam sebuah organisasinya, yayasan, perguruan sebagainya. Dalam dasar untuk kita untuk saling ingatkan satu dengan yang lain. Dan inilah juga salah satu kita cara untuk bersilaturahim. Dan juga cara kita memberikan syafaat kepada ibu bapak kita, seri keluarga kita. Yang mungkin udah puluhan beliau itu. Dari kakek, nenek dan terus buyut kita sampai 7 keturunan. Bayangkan enggak itu imbasnya dia dapat. Makanya sering jamaah ngelapor. Banyak yang dilihat keluarga-keluarganya, hanya beberapa orang aja yang dikenal. Bayangkan enggak, luar biasa. Dari apa dia? Mereka dari zikir sendiri. Memang zikir ini sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Wala zikrullah akbar. Zikir itu besar keutamaannya, fadilahnya, pahalanya, dan rezeki yang kita peroleh, nikmatnya. Bahkan orang-orang lain mengatakan nutrisinya daripada zikir itu sangat luar biasa. Itu wajar, maka dikatakan bahwa dengan zikir hati itu jadi tentram. Kita bukan hatinya saja, pikiran kita, rasa dan sebagainya kita peroleh. Nah ini yang kita harus pacu dan kita perjuangkan sehingga nantinya benar-benar tercapai pada endingnya yang sesuai dengan yang Allah panggil, jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa yang suci. Ending kita itu. Nah untuk mencapai jiwa yang suci ini yang kita pertahankan, karena pada mulanya kita bawa jiwa-jiwa yang sebelum ya ada di zahir ini dia memang suci, fitrah, semua lahir fitrah. Nah, itu. Tapi kemudian kenapa dia tidak fitrah? Nah, nutoh itu bintik-bintik, ada hitam-hitam terus, tapi hitamnya 1 titik ditambah 1 titik ribuan titik. Ya lama-lama bukan satu enggam nyaring, 1000 titik. Kalau 1 enggam tambah 1000 enggam, wah, kan gelap. Makanya itu digambarkan zulumat, gelap, kegelapan kita. Sampai-sampai dalam Al-Quran dimisalkan saking kegelapan seseorang itu bahwa seperti mereka berada di tengah laut yang tidak ada cahaya. Ketika dia mengeluarkan tangannya di atas, sehingga dengan gelapnya tangannya sendiri tidak kelihatan. Saking seperti itu kegelapan. Coba mungkin tidak ada pencahayaan sama sekali, perlu ada di ruangan, wah selesai, hancur lebur kita. Nah begitu penting tidak cahaya itu sangat. Nah sekarang kita mau alam barzah kita mau mendapat cahaya dari mana? Dari mana coba? Makanya nanti Al-Quran itu datang menyampari kita, memberikan pertolongan, memberikan sebuah syafaat buat kita. Nah itu keyakinan mereka terhadap Al-Quran mereka, sehingga hati-hati membacanya, takut salah baca hurufnya, bacaannya, gerakannya, dan semuanya. Tidak tahu bahwa Al-Quran yang tidak terbaca itu yang belum dibaca. Itu ibaratnya membaca daripada informasi daripada Al-Quran itu sendiri, yang sementara Al-Quran yang dibaca belum terbaca. Nah, itu sebenarnya apa yang kita perbuat di luar apa yang Allah sampaikan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Allah minta. Bacalah kitabmu yang ada dalam dirimu, dan cukuplah kamu yang menghisap dirimu sendiri. Nah tinggal kitalah yang harus membacanya, dan Allah sudah letakkan Al-Quran kepada diri kita masing-masing. Makanya setiap orang beriman membawa kitabnya masing-masing.
Ya, itu coba bayangkan itu makanya dijadikan sebagai pedoman kita, sebagai penerang kita untuk menuju kepada pemilik Al-Quran ini sendiri. Nah, itu jadi Al-Quran ini Allah titipkan melalui kanjeng Nabi, dari kanjeng Nabi lah kita menerimanya. Maka Nabi telah berkata, aku telah tinggalkan kepadamu dua perkara apabila berpegang kepadanya tidak akan sesat. Apa itu adalah kitab Allah dan sunnahnya. Apa itu kitab Allah dan apa itu sunnah? Sunnah itu adalah aplikasi daripada kitab Allah di sini. Artinya berbicara jalanan. Nah itu makanya dalam bentuk syariat ini cara tamalan daripada kitab Allah. Tetap pedoman kita adalah kitab Allah. Kitab yang tersirat. Yang bukan yang tersurat, yang tersirat. Yang diletakkan di dalam dada, dan sekiranya Al-Quran itu akan diletakkan di atas gunung, maka kamu akan lihat bahwa gunung itu akan hancur demi takutnya. Bayangkan itu dasarnya daripada kitab Allah sendiri, itu Al-Quran Qadim. Nanti insya Allah pada waktu yang lain kita akan bahas lebih terperinci. Nanti kita bisa bikinkan sebuah bahasan tentang itu, seperti apa, dari mana, dan kenapa itu dikatakan kitab Allah. Kan itu nanti ada pembahasan yang khusus tentang itu. Nah, tapi kalau ada orang yang ahli nulis ya bagus itu. Nah itu tinggal kita kasih materi-materinya sedikit, akan tinggal bisa dikembangkan. Bila hari ada jamaah kita dari KSB itu mencoba dalam khutbahnya menyampaikan tentang persoalan kitab Allah. Apa yang terjadi? Ya disuruh tobat, itu. Karena mana ada kitab yang lain, ini sudah kali itu dengar. Ada lagi yang lain, yang satu, wah memang ada itu katanya. Nah, itulah. Nah, makanya ketika menyampaikan suatu persoalan yang mereka memang orang yang tidak paham, ada yang paham, ya enak. Kalau tidak ribut kan jadinya, ya disuruh tobat lah. Nah, itu karena mengatakan ada Quran lain mungkin yang Allah maksudkan. Kok bisanya Al-Quran itu ketika ditaruh di atas gunung kok bisa hancur, itu apa maksudnya? Nah, orang yang tidak ngerti kan marah-marah dia, mana ada Quran lain kan gitu. Nah, itu yang dia pahami bahwa yang Quran yang 30 juz itu ya benar. Itu adalah penjelasan daripada Al-Quran yang hakiki. Al-Quran yang kuning, itu yang sungguhnya ya. Jadi itu yang dikatakan dalam hadis innalladzi fi Quran kalbatur harik. Orang yang tidak memiliki Al-Quran yang satu huruf di dalam jiwanya, maka sama artinya seperti rumah roboh. Bayangkan enggak, saya dia berdoa Al-Quran satu huruf dalam jiwa, dalam sama artinya seperti rumah roboh. Bayangkan enggak. Tapi ada yang orang mengartikan, saya dibacaan Bali dengan Al-Quran, Bali tetap syahadu. Jauh gede linda. Dia terpelesetan artin maraniki kan. Coba ditanya orang-orang yang ahli fikih, kalau enggak, bukan itu maksudnya, tapi karena yang mereka tahu adalah Al-Quran yang dibaca, yang dihafal. Tapi Al-Quran yang sesungguhnya mereka enggak tahu. Sebenarnya itu yang harus mereka pakai sebagai pedomannya dalam ibadah, sholat, zikir dan semuanya. Lebih-lebih di dalam ketika untuk bertemu, berjumpa dengan Allahnya. Tanpa pedoman kan kehilangan arah, kehilangan tujuan nanti kan. Nah itulah yang menolong kita, yang membimbing katanya. Itulah yang memberikan pencahayaan nanti. Jalan untuk menuju kepada liqa'a rabbih, gitu ya. Nah berbagai macam bahasa lah kalau kita mau bahas tentang petunjuk ini, silahkan lewat mana saja. Nah bila perlu, kalau perlu ada bahasa-bahasa yang ditemukan, yang didapatkan di luar, ya kita juga bisa nanti kita koreksi di mana sih, persoalan di mana sih yang belum dipahami terhadap apa yang kita sudah terima. Itu soalnya ya. Nah, jadi nggak ada satu pikiran-pikiran yang sebenarnya yang buat kita harus tidak ngerti, tidak paham. Saking banyaklah bahasa-bahasa. Tapi kalau enggak ya mungkin memang Allah sudah menutup pintu hati kita, dan itulah dikatakan hati-hati yang sakit, jiwa kita yang sakit. Kalau jiwa sakit sama seperti orang sakit dikasih yang baik, merasa pahit walaupun itu manis. Nah itulah, kalau itu sudah kita temukan dalam diri kita, ya beratlah, sulitlah kita untuk menemukan hidayah. Banyak keluarga jemaah atau jemaah bahkan orang-orangnya kan gitu loh. Dia lebih mementingkan menyehatkan zahirnya daripada rohaninya. Kalau zahirnya, wah mereka berani sampai ke Malaysia, bahkan sampai Singapura loh untuk membiaya untuk menyehatkan zahir. Begitu sehat mendapat apa juga? Paling hanya
dapat makannya lagi balik beberapa hari selesai juga kan gitu. Tapi kalau batin yang disehatkan itu kesehatan yang selamanya. Itu yang kita peroleh. Makanya kita ngambil hikmah di antara apa yang kita lakukan ini, kita akan memperoleh kedua-duanya. Itu yang dikatakan hati sehat di dunia, sehat di akhirat, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Dan untuk kajian kita untuk malam minggu, ya insya Allah mungkin ini kita belum, karena belum valid persoalannya ini, karena ada hajatan ya, tapi sih belum ini kan. Nah, tapi kalau memang itu nanti, ya silakan bisa juga dikondisikan, itu bisa nanti sama Pak Ketua daripada kita mau kajian kita sebenarnya yang lebih spesifik, yang lebih khusus. Tapi kita saya rasa jamaah tidak begitu terlalu sekali sebenarnya. Itu artinya bahwa hal itu supaya tidak akan menjadi kecemburuan kepada yang lain. Ya kita tidak mau. Wah ini kok beda lah itu. Itu soalnya kita nggak mau seperti itu. Jadi ilmu ini pada hakikatnya satu dan untuk final karena menjadi satu kesatuan. Karena yang membedakan hanya wilayah-wilayah itu. Tapi itu memang sangat penting. Tapi intinya bahwa ya saya ingatkan kembalikan kepada seperti apa yang kita peroleh, ditujukan. Jangan kembangkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Hati-hati, nanti kan berbeda nanti. Punya pikiran, punya rasa dan punya apa yang dia yakini. Itu yang itu aja sebenarnya. Enggak ada yang lain. Tetapi dalam hal yang seperti ini kita lebih rasanya lebih meriah, lebih artinya tidak ada yang yang dibedakan kan begitu. Makanya kenapa harus kita punya pakaian yang sama, kopiah yang sama. Nanti kalau bisa kita atur itu yang lebih bagus, lebih penting. Lingkarannya malah lebih. Kalau lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3, gerakan yang sama dengan kopiah yang sama, itu luar biasa. Itu sebenarnya. Ini coba bisa enggak ke situ. Nah, kalau bisa kan nanti kita mulai dari kapan mulainya kan sedikit-sedikit, enggak kita harus secara tergesa-gesa. Nah, pelan-pelan. Nah, dari padi tamin mungkin kita mulainya, atau dari yang di depan dulu sedikit kan gitu. Ini aja sudah luar biasa dari kalau kita melihat dari yang sebelum-sebelum. Ini sudah luar biasa. Kita asik gitu. Dengan satu keseragaman, dengan satu hentakan dan sebagainya. Bukan dari belum hanya sendiri, bahkan di alam malakutnya, alam lahutnya, alam ruh. Nah, itu di situ mereka senang, gembira ya terhadap mereka terpanggil, mereka aksesnya dapat. Begitu disebut syarikul warisi, syarikul jamaah, syarikul. Wow, itu luar biasa. Kalau secara dunianya mungkin udah sangat melimpah sekali itu sebenarnya ya. Nah, itulah yang dikatakan bahwa ya mereka yang ada di alam barzah itu artinya senang, bergembira sambil ketawa ketiwi di situ, menikmati daripada apa yang mereka perbuat. Mereka laksanakan, mereka dapatkan baik dari pribadinya sendiri maupun daripada keluarga-keluarga yang lainnya itu ya. Jadi banyaklah sesungguhnya yang sebenarnya yang kemanfaatan daripada zikir sendiri. Bahkan dalam urusan-urusan yang sangat sederhana, yang persoalan-persoalan jahil kita pun juga bisa tertolongkan, terbantukan di situ. Bayangkan, itulah artinya. Tetapi kita harus pandai memilih mana yang harus kita utamakan begitu. Maka saya katakan bahwa ketika memaksimalkan zikir ini dengan maksimal sebaik-baiknya, sehingga yang lain itu akan tertolongkan. Karena pernah saya katakan bahwa sampai ada dalam sebut barang siapa yang memperbanyak zikirnya sehingga dia berlupa memohon dan meminta, maka akan diutamakan, didahulukan kan gitu kan mana ini yang. Nah, inilah yang menjadi satu support kita untuk menjalankan zikir ini ya. Supaya juga ya dalam arti kata bahwa zok itu ada. Dari zok itulah yang membuat kita enjoy kita.
itu akan memperoleh jizbah. Apa itu? Sebuah tarikan yang sangat luar biasa. Sehingga kita akan mendapatkan suasana di luar suasana yang biasa pada biasanya, yang umum ya. Satu suasana yang di alam ruh atau alam alam lahut kita ya, alam ketuhanan gitu, atau alam malakut gitu ya. Itu makanya sampai ada salam ini ya. Dan semua itu hadir dan mereka ada dan mereka ya menyambangi kita, mengontrol, dia lalu memperhatikan ya kepada kita, keluarga kita. Itu makanya selalu meminta supaya dari keluarga-keluarga, dari jamaah-jamaah supaya tetap hadir menghadiri halqah. Itu aja permohonannya mereka sebenarnya ya. Itu ya. Mungkin ini saja penjelasan, pemahaman yang singkat, dan mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini ya ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.